ada dua peristiwa penting dalam diri Maria Magdalena, yaitu saat berjumpa dengan Yesus dan yang kedua saat kebangkitan Yesus. Disitulah Maria memiliki peran besar di dalam kitab suci, di dalam peristiwa Yesus Kristus ini. Nah, yang pertama tentang perjumpaan Maria dan Yesus Kristus, yang terjadi adalah pertobatan Maria. Dan pertobatan Maria Magdalena ini kita bisa menggambarkan siapa dia sebetulnya. Ya, dan Yesus pernah bersabda, hanya orang sakit yang membutuhkan tabib atau seorang dokter. Maka saya kira kita bisa melihat background Maria Magdalena. Saya yakin dia bukan dari kalangan orang saleh seperti para Farisi atau ahli Taurat atau orang-orang saleh lainnya, ya. Tapi dia masyarakat biasa yang seringkali dicap oleh masyarakat sebagai kelompok orang yang berdosa. Dan Yesus datang memang untuk orang berdosa. Teman-teman Yesus adalah orang-orang yang berdosa. Maka ada Matius yang pemungut cukai, ada Sakeus yang juga pemungut cukai. Dan perjumpaan dengan Yesus membawa mereka pada pertobatan dan mereka lalu membagikan harta mereka. Dan saya kira Maria Magdalena juga bagian dari orang-orang yang dicap oleh masyarakat sebagai orang berdosa. Maka perjumpaan dengan Yesus itu membawa dia pada pertobatan. Nah, kita juga tahu kenapa Maria begitu mencintai Tuhan sedemikian luar biasa. Dan saya kira dari pengalaman diampuni inilah Maria memiliki cinta yang luar biasa pada Yesus. Yesus pernah membuat perumpamaan, ada 3 orang yang mempunyai hutang pada seorang tuan. Dan ada yang hutangnya besar, ada yang hutangnya sedengan, ada yang hutangnya kecil. Nah, kalau ini dibebaskan semua, siapa yang paling berterima kasih? Yaitu orang yang hutangnya paling besar. Maka saya kira Maria Magdalena adalah orang yang merasakan dicintai Tuhan. Orang yang berdosa dan mungkin dosanya besar, tapi dia yang diampuni dan dicintai oleh Tuhan. Nah, orang yang dosanya besar inilah, yang hutangnya besar inilah, yang paling merasa berterima kasih. Maka dalam pertobatan Maria itu dia menunjukkan cinta yang begitu besar pada Yesus. Dan ini akhirnya berpuncak pada peristiwa Paskah. Paskah itulah sekarang Maria tidak lagi kita memikirkan siapa dia, tetapi dia adalah orang yang dicintai Tuhan. Dan dia yang mencintai Tuhan karena pertobatan itu, maka dia yang paling berani datang pagi hari, ya, dibandingkan dengan murid-murid Yesus yang sudah 3 tahun jalan bersama Yesus. Laki-laki semua, mereka takut dengan orang-orang Yahudi, mereka sembunyi. Tetapi Maria Magdalena, karena dia diampuni, dia dicintai Tuhan, maka dia juga mencintai Tuhan dengan sepenuhnya. Cintanya pada Tuhan itu membuat dia berani melawan orang-orang Yahudi, melawan mungkin para penjaga yang menjaga kuburan Yesus. Dan keberanian inilah yang membuat Maria perannya sangat besar, dan dia disebut sebagai rasul juga yang mewartakan kebangkitan Kristus. Maka Maria adalah perempuan yang luar biasa, perempuan yang mencintai Tuhan, dan kekuatan perempuan adalah dalam cintanya ini, dan mencintai Tuhan sampai dia mendapat berkah, menjadi saksi kebangkitan Kristus, dan juga mewartakan kebangkitan Kristus itu sendiri. Perempuan senantiasa hadir di dalam gereja, juga di dalam peristiwa hidup Yesus. Mereka menyertai Yesus bahkan sampai pada pengalaman salib. Dan karena itu mereka mendapatkan karunia mengalami kebangkitan, ya, ketika Yesus itu menampakkan diri kepada para perempuan itu. Dan ini menyingkap pengalaman para perempuan di dalam gereja Katolik. Mereka senantiasa ada, meskipun mereka seringkali invisible di dalam gereja. Tetapi mereka sebenarnya sangat mendinamiskan hidup gereja. Dan bahkan Paus Fransiskus mengatakan perempuan adalah para animator gereja. Gereja itu menjadi sepi,
menjadi dingin tanpa kehadiran perempuan. Dan sekarang ini sebenarnya juga terutama pada peringatan di mana kita juga memberikan perhatian kepada Santo Yosef, para perempuan dan laki-laki ini menjadi animator gereja secara bersama-sama. Maka sebenarnya kehadiran perempuan itu menghadirkan sisi keibuan dari gereja, sementara Santo Yosef dan para figur laki-laki lain di dalam gereja ini menghadirkan sisi yang kebapaan. Dan menurut saya gambaran keibuan dan kebapaan gereja sekarang ini sangat penting justru ketika di masyarakat kita ada pengalaman keyatim piatuan secara spiritual. Jadi masyarakat kita ini adalah masyarakat yang sangat merindukan sosok ibu, sosok bapak. Dan pengalaman Paskah menurut saya istimewa karena perempuan itu yang semula mereka hadir di layar belakang, sekarang ini menjadi frontliners, mereka ada di sisi depan. Dan ini juga senada dengan pengalaman kita terutama selama masa pandemi, di mana mereka yang selama ini ada di garis belakang, para perawat, para dokter, mereka yang bekerja di sektor transformasi, mereka yang menyediakan logistik, mereka kan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sangat invisible. Mereka sekarang ini visible selama masa pandemi. Pertama-tama, Paskah bukan hanya urusan liturgi dan urusan upacara keagamaan. Tetapi Paskah adalah sebuah pengalaman iman ketika kasih mengalahkan semua akar kejahatan. Ketika kehidupan mengalahkan semua bentuk kematian dan pembunuhan. Oleh karenanya, Paus Fransiskus menggunakan dua model penghayatan dan pemahaman Paskah itu. Yang pertama adalah dua orang murid dari Emmaus yang mengungkapkan adanya sikap ketidaktahuan, bahkan kebodohan, dan sikap ketidakpedulian dan kurang tanggung jawab. Hal ini barangkali dapat kita lihat di antara banyak penduduk negeri ini yang sampai sekarang masih belum tahu dan tidak mau tahu bahwa pandemi virus corona ini sungguh ada dan sangat berbahaya. Dan oleh karenanya banyak orang yang tidak bertanggung jawab, kemana-mana tidak mentaati protokol kesehatan. Oleh karenanya, penghayatan pertama dari pengalaman Paskah adalah memperhatikan pentingnya merawat kehidupan itu sendiri. Dan hal itu oleh pemerintah sudah dicanangkan dengan sangat jelas dan sangat sederhana dengan 5M yang dikembangkan dari 3M. Kita masih ingat 3M itu berarti memakai masker secara benar, bukan memakai masker secara sembarangan. Memakai masker secara benar berarti betul-betul menutup hidung dan menutup mulut. Jangan sampai memakai masker justru yang dimaskeri adalah janggutnya. Nah, itu tidak benar. Yang kedua adalah membasuh tangan dengan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan itu kemudian dikembangkan menjadi 5M. Memakai masker secara benar, membasuh tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kita tidak perlu pergi kalau betul-betul tidak dibutuhkan. Nah, kalau itu kita lakukan dengan cermat, itulah penghayatan Paskah yang sangat sederhana tapi sangat efektif, yakni merawat kehidupan. Nah, model kedua adalah model para perempuan yang di sana selalu hadir
Maria Magdalena. Para perempuan itu tentu saja dihimpit oleh kesedihan, dihimpit oleh ketakutan, dihimpit oleh ketidakpastian. Siapa yang akan membuka pintu itu bagi mereka? Pengalaman terhimpit, pengalaman keraguan, pengalaman ketidakpastian ini sekarang menjadi pengalaman kita semua karena adanya pandemi itu. Dan dari pengalaman seperti itu, diperburuk oleh suasana ketika di dalam masyarakat berkembang pandemi lain yang lebih berbahaya dari pandemi virus corona ini, yakni pandemi menyingkirkan orang dan pandemi ketidakpedulian, pandemic of exclusion and pandemic of indifference. Nah, menghadapi itu, para perempuan yang dipimpin katakanlah oleh Maria Magdalena itu berani menembus ketakutan-ketakutan itu. Dan itu terjadi karena mereka memiliki sebuah pengalaman yang sangat mendalam, yakni pengalaman dicintai oleh Tuhan, dan sebagai tanggapannya adalah pengalaman mencintai Tuhan sendiri. Dan tentu sebagai perempuan mereka memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, yakni yang disebut sebagai feminine genius, khususnya kepiawaian, kepandaian merawat kehidupan itu. Nah, dengan semangat seperti itu, mereka memberi teladan bagaimana menghadapi berbagai macam kesulitan itu. Oleh karenanya, Paus Fransiskus mengatakan menghadapi pandemi penyingkiran dan menghadapi pandemi ketidakpedulian itu, antibodi yang perlu dikembangkan adalah solidaritas. Nah, solidaritas ini dapat kita wujudkan dalam berbagai macam cara. Saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh universitas di mana saya bekerja sekarang. Di dalam situasi seperti ini, universitas tetap menggaji penuh semua dosen dan semua tenaga kependidikan dan semua karyawan tanda petik yang di tataran rendah. Tidak ada PHK sama sekali. Bisakah hal ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang lain? Yakni duduk bersama antara semua pemegang bagian-bagian mulai yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Duduk bersama untuk betul-betul memperhatikan kemanusiaan itu sebagai pusat dari upaya usaha ekonomi ini. Sehingga barangkali tidak perlu mem-PHK karyawan-karyawan rendah seandainya para pejabat tinggi itu rela sebagian dari gajinya itu dipotong. Kalau itu terjadi, solidaritas dapat diwujudkan. Bentuk lain yang dapat kita lakukan adalah dengan melihat betapa memang pengalaman exclusion, penyingkiran ini terjadi selama pandemi ini, yakni ketika anak-anak dan mahasiswa harus belajar dalam jaringan, belajar online. Kendalanya banyak sekali. Pertama-tama ada banyak keluarga yang tidak mampu membeli gadget untuk dapat digunakan sebagai sarana belajar. Yang kedua, banyak orang tua khususnya yang anak-anaknya masih duduk di tataran sekolah dasar dan SMP. Banyak orang tua yang tidak bisa mendampingi mereka karena pertama mereka tidak tahu apa yang diajarkan itu. Tapi juga mereka harus bekerja untuk mendapatkan penghidupan. Mungkinkah kita, misalnya kaum muda, itu menyisihkan waktu untuk menemani anak-anak SD, SMP itu untuk belajar online? Mungkinkah khususnya orang-orang Katolik yang sudah pensiun, yang sebetulnya mempunyai banyak pengetahuan, mempunyai proses belajar mengajar, mendampingi anak-anak itu? Mungkinkah kita sebagai orang Katolik khususnya, kemudian mengumpulkan dana guna membelikan gadget itu supaya dapat dipakai oleh anak-anak yang tidak mampu membeli gadget untuk belajar itu? Itu bentuk solidaritas yang menurut hemat saya tidak sulit untuk dilakukan. Nah, supaya itu semua terjadi, kita perlu berani memohon
karena pengalaman Paskah adalah sebuah rahmat. Yang pertama memohon supaya kita berani ditemui oleh Yesus yang bangkit itu. Karena apa? Ketika kita betul-betul dijumpai oleh Yesus yang bangkit, kita pasti akan diberi tugas oleh Yesus itu. Dan tugasnya apa? Seperti yang tadi sudah saya utarakan itu. Beranikah kita memohon rahmat itu supaya perayaan Paskah betul-betul menjadi sebuah tindakan yang bermuara pada solidaritas itu. Pandemi ini memang sangat menakutkan. Lebih-lebih kita yang sudah lansia dan yang mempunyai penyakit bawaan yang bisa membahayakan hidup kita. Kita dapat, menurut istilah Paus Fransiskus itu, terkurung di dalam realitas virtual. Kita berada dalam zona aman, kita tidak mau keluar dari kehidupan kita, dan akibatnya kita tidak tahu apa yang menjadi penderitaan orang lain. Oleh karenanya, perayaan Paskah ini mengundang kita untuk keluar dari realitas virtual itu untuk dapat menjumpai realitas yang real. Caranya hanya bisa ditempuh dengan menemui orang-orang yang betul-betul membutuhkan uluran tangan kita. Dan kita tidak perlu takut asalkan protokol kesehatan itu kita taati dengan baik, kita pasti tidak akan tertular. Dan dengan cara itu kita dapat menjadi promotor diwujudkannya solidaritas. Sebagian dari kita merasa bahwa ada pengalaman Allah itu seperti ngeghosting kita. Terutama pada momen hidup kita yang paling sulit, kadang-kadang kita merasa bahwa Allah itu menghilang. Sementara pada masa biasa, di mana kita punya kedekatan dengan Dia, Allah itu menjadi sangat dekat dengan kita. Maka pesan Paskah adalah Allah tidak pernah ghosting dengan hidup kita, karena Dia senantiasa hadir juga pada momen di mana kita merasa barangkali kita tidak berdaya, kita putus asa. Justru pada momen itulah kita merasakan bahwa Allah itu hadir dan membangkitkan hidup kita. Paskah adalah puncak perayaan iman kita. Kalau kita mengikuti penanggalan liturgi kita dari Paskah sampai ke Paskah, kita ikut Ekaristi tiap hari, kita mendengarkan sabda Tuhan tiap hari. Sebetulnya Tuhan mau ngomong apa sih dalam liturgi orang Katolik ini? Yang mau dikatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah yang setia menemani umatnya. Dan Paskah adalah puncak kesetiaan Tuhan selalu ingin menyelamatkan manusia. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Allah nggak pernah ngeghosting manusia. Bahkan manusia yang seringkali ngeghosting Tuhan. Manusia yang meninggalkan Tuhan. Bagaimana dengan pandemi ini? Apakah Tuhan juga ada? Kita selalu bertanya, di mana Tuhan ketika pandemi ini datang? Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia juga saat pandemi ini. Paus Fransiskus mengatakan bahwa ada virus yang lebih mengerikan dari virus COVID-19, yaitu virus ketidakpedulian. Paus mengajak kita, gereja mengajak kita, supaya kita tetap peduli di tengah situasi yang sulit pandemi ini. Maka Paskah adalah juga sikap kita untuk selalu peduli pada orang-orang yang menderita, supaya kita tidak meninggalkan rasa peduli kita, supaya kita tidak ngeghosting kemanusiaan kita, solidaritas kita pada orang-orang yang membutuhkan kita. Maka penghayatan Paskah di masa pandemi ini supaya kita tetap peduli seperti Tuhan yang gak pernah ghosting.